Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda Selasa 14 Desember 2021 di hari peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, Imam dan Pujangga Gereja. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari Nubuat Sefanya bab 3 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 9 sampai 13. Bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Saya ajak Anda hari ini, saudara dan saudariku, merenungkan tema ubahlah hatimu dan lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, masa depan seperti apa yang sedang kita persiapkan untuk diri kita sendiri? Yesus mendorong kita untuk berpikir. Berpikir tentang apa? Berpikir tentang konsekuensi dari pilihan kita, terutama pilihan dan keputusan yang akan diperhitungkan tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk kemudian hari, untuk sesuatu yang kekal. Pilihan yang kita buat sekarang mempengaruhi dan membentuk masa depan kita, baik masa depan kita di bumi ini, saat ini ketika kita hidup, maupun di kehidupan di masa yang akan datang, kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil, Yesus menceritakan kisah sederhana tentang dua orang anak laki-laki, dua orang putra yang jauh dari sempurna. Yesus menceritakan kisah sederhana ini untuk menggambarkan jalan dari kerajaan Allah. Sang ayah dikatakan dia menyediakan segala yang dibutuhkan oleh dua anak laki-laki ini, dua putranya. Makanan, penginapan, dan lain-lain. Segala sesuatu yang dimiliki oleh sang ayah bahkan juga menjadi milik mereka. Sang ayah juga menghadiahkan mereka dengan pekerjaan luar biasa di kebun anggurnya. Dan tentu saja sang ayah mengharapkan dua putranya ini untuk menunjukkan rasa terima kasih, kesetiaan, cinta, hormat dengan melakukan bagian mereka dalam pekerjaan sehari-hari, sebagaimana mestinya tentunya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, anak laki-laki yang memberontak dalam tanda petik mengatakan kepada ayahnya bahwa dia tidak akan bekerja untuknya, dia tidak akan pergi ke kebun anggur. Tetapi dia kemudian berubah pikiran dan dia melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Sedangkan anak laki-laki yang katanya baik, dia berkata kepada ayahnya dia akan pergi untuk bekerja buat ayahnya, dia akan pergi ke kebun anggur. Tetapi kemudian dia tidak menindaklanjutinya itu. Dia tidak pergi. Dia mencari kesenangan sendiri. Dia bertentangan dengan keinginan ayahnya. Sekarang pertanyaannya, siapakah anak yang baik? Kedua anak laki-laki ini tidak menaati ayah mereka. Yang satu dia katakan, tidak, saya tidak akan pergi. Walaupun kemudian dia bertobat, dia pergi. Sedangkan yang pertama dia katakan, ya saya pergi, tapi kemudian dia tidak pergi, dia tidak menindaklanjuti. Kedua anak ini tidak menaati ayah mereka, tetapi
Dia yang mengatakan tidak dan kemudian bertobat, dia inilah yang menaati perintah ayah mereka. Yesus menjelaskan maksudnya. Niat baik saja tidak cukup, dan janji tidak dihitung kecuali dilakukan. Saudara dan saudariku, Tuhan ingin mengubah hati kita, sehingga kita akan menunjukkan dengan ucapan dan tindakan kita bahwa kita menghormati, mencintai kehendak Tuhan dan melakukannya. Tuhan menawarkan kepada kita masing-masing harta terbesar yang ada, kedamaiannya, sukacitanya, persahabatannya yang tidak dapat dihancurkan. Kita bisa kehilangan harta-harta itu jika kita menolak anugerah, menolak pemberian cuma-cuma berupa berkat dan kekuatan Tuhan yang telah Tuhan Yesus menangkan buat kita melalui kemenangannya di kayu salib. Tuhan memenuhi kita dengan karunia Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui kita untuk kemuliaan Allah. Pertanyaan buat kita, apakah kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan, menghormati Tuhan, mencintai Tuhan dalam melakukan kehendak dan rencana kasih-Nya? Kita beriman pada Tuhan, karena itu bukan saja beriman dengan mulut kita, tapi kita beriman dengan tindakan nyata kita. Mari kita biarkan Roh Kudus memenuhi hati kita dengan damai, sukacita, dan kebenaran kerajaan Allah, agar kita mampu mengubah hati kita dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, ubahlah hati kami agar kami hanya menginginkan apa yang menyenangkan hati-Mu. Bantu kami untuk melaksanakan kehendak-Mu dan beri kami kekuatan, sukacita, dan ketekunan untuk melaksanakannya dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.